Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nur Fatona, NIM 195231238. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar analisis regresi. Definisi ekonometrika itu apa sih? Nah, menurut Verbeek, ekonometrika adalah interaksi antara teori ekonomi, data, metode statistika. Dalam hal ini, statistika mengacu pada situasi yang stokastik. Stokastik itu adalah situasi yang tidak pasti, random, atau acak. Nah, kalau lawannya atau kebalikannya dari stokastik adalah deterministik. Artinya berarti tertentu atau pasti. Kemudian contohnya, 1 ditambah 3 dalam stokastik tidak harus 4. 1 ditambah 3 bisa jadi sama dengan 1 atau bisa jadi sama dengan 10. Nah, untuk apa kita menggunakan ekonometrika? Nah, kegunaan ekonometrika yang pertama adalah sebagai pengujian teori ekonomi. Nah, contohnya seperti kita akan mempelajari fungsi konsumsi. Nah, dengan model regresi, maka kita akan mendapatkan nilai koefisien dan konstanta yang masing-masing diimplementasikan sebagai konsumsi minimum. Gitu. Yang kedua ada peramalan. Untuk kita yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, banyak menggunakan data-data perusahaan dalam mengaplikasikan model ekonometrika. Nah, perusahaan apabila tidak bisa menyimpan bahan baku dengan jumlah yang cukup, maka tentu akan ada masalah dari permintaan pasar. Maka perusahaan harus menentukan secara akurat berapa penjualan yang akan datang. Kemudian kegunaan yang ketiga ada perumusan kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi biasanya digunakan untuk riset kebijakan fiskal atau kebijakan moneter dan lain-lain. Slide selanjutnya, ada 3 jenis data yang digunakan dalam ekonometrika. Yang pertama, deret waktu atau time series. Nah, deret waktu itu merupakan data untuk satu observasi atau satu objek, tetapi banyak periode waktunya. Ekonom tertarik untuk menjalankan hubungan antar variabel. Apakah terdapat hubungan yang kuat atau lemah, apakah bergerak searah atau berhubungan positif atau negatif. Nah, kemudian analisis korelasi ini dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Secara lebih pasti, kuat tidaknya korelasi antar dua variabel dapat menggunakan koefisiensi Pearson R. Nah, apabila kita mendapatkan R, yang paling penting itu teman-teman harus ingat, interpretasi dari analisis korelasi hanya berkorelasi kuat atau lemah. Jadi kita itu harus hindari kata-kata cukup kuat atau agak lemah. Nah, kita harus pasti kuat atau lemah, begitu. Kemudian menurut Euler, spurious correlation atau korelasi semu itu terjadi saat dua variabel berkorelasi kuat namun tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Contoh, korelasi jumlah kuda yang mati di Australia dan jumlah wanita hamil di Indonesia. Nah, untuk membuktikan apakah benar korelasi itu semu atau spurious, maka kita bisa menggunakan regresi.
karena regresi yang nantinya akan menginterpretasikan sebagai dampak atau pengaruh, sehingga korelasi yang tadi kita katakan kuat akan lebih kelihatan lagi logikanya gitu. Menurut Gauss, garis regresi itu merupakan garis yang memplotkan hubungan variabel yang dipengaruhi variabel dependent, regression, respon tidak bebas dengan yang mempengaruhi variabel dependent, regressor, prediktor atau bebas. Contohnya, hubungan konsumsi. Nah, konsumsi ini merupakan variabel dependent, tidak bebas, dan pendapatan. Kalau pendapatan itu adalah variabel independen, bebas. Kemudian, kegunaan dari garis regresi yang pertama untuk menghitung dampak perubahan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas, elastisitas. Yang kedua, memprediksi nilai variabel tidak bebas atau peramalan. Nah, dari sampel, pengaruh tersebut ditarik untuk populasi melalui uji hipotesis. Untuk bisa mempelajari bagaimana parameter dugaan diperoleh, kita akan beranjak apa yang disebut dengan garis regresi populasi. Nah, garis regresi populasi itu merupakan apabila kita mempunyai sumber daya yang didapatkan seluruh data populasi, maka kalau kita menggunakan data-data tersebut untuk menghitung garis regresi, itu kita sebut sebagai garis regresi populasi. Nah, di sini terdapat rumus. Jika variabel dependennya atau konsumsi ini adalah CI, maka variabel independennya atau pendapatan adalah YI. Kemudian ada alfa, itu konstanta, dan beta ada koefisien. Dan yang EI itu error term atau galat. Nah, galat atau error term itu merupakan unsur-unsur yang setidaknya nanti diperoleh ataupun muncul karena adanya 3 faktor. Jadi sumber galat itu ada, yang pertama dari tidak semua faktor dimasukkan ke dalam model. Yang kedua, kesalahan dalam spesifikasi model. Yang ketiga, adanya kesalahan dan disagregasi dalam pengukuran. Kita mengambil langkah dengan data sebagian dari populasi. Itulah yang kita sebut dengan sampel. Nah, persamaan regresi ini kita tulis variabel dependent atau konsumsinya itu CI, kemudian ada konstanta itu B0, terus koefisien itu B1, dan variabel independennya atau pendapatan itu ditulis sebagai YI, kemudian ada EI. Nah, EI dalam garis regresi sampel ini tidak kita tulis sebagai galat, akan tetapi masuk ke dalam garis regresi sampel, yaitu residual atau sisaan. Residual atau sisaan ini merupakan selisih antara nilai aktual dari variabel dependent dengan hasil perhitungan variabel dependent dari garis regresi. Kemudian untuk dapat menghitung B0 atau konstanta dan beberapa B1 atau koefisien, ini kita bisa menggunakan teknik estimasi, misalnya OLS atau ordinary least squares.